Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan mobil di samping saya ini adalah Renault Triber. Mobil ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak November 2019 yang lalu, namun ternyata baru dikirim konsumen pada bulan April kemarin. Nah, model yang di samping saya ini merupakan versi atau tipe tertinggi dari varian manual, yaitu RXZ. Dan model ini jika di Indonesia langsung bersaing dengan LCGC sekelas Toyota Calya ataupun Daihatsu Sigra. Makanya kami sangat penasaran sekali apa saja keunggulan mobil ini ketimbang para kompetitornya, dan tentu saja ada kekurangannya. Oke, buat yang penasaran juga saksikan video ini sampai selesai. Oke, saatnya kita bahas dari bagian depan dulu. Nah, kita lihat grill ini adalah grill yang khas generasi Renault terbaru. Kemudian dia sudah menggunakan lampu depan proyektor, tapi bohlamnya masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bagian bawahnya ini ada DRL LED, dan tentunya tidak dimiliki para kompetitor di kelasnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah mobil ini dilengkapi dengan underguard, sehingga tampilannya jadi lebih maco ya tentunya. Sekarang saya udah di bagian samping, kita lihat ada ciri khasnya lagi nih, sennya di bagian fender sini seperti Renault Kwid. Kemudian dia sudah menggunakan velg dual tone, tampilannya cukup menarik, ringnya 15 dengan balutan ban 185/65. Dan kita lihat di bagian samping sini tanpa side skirt, polos sekali. Namun dia memiliki ground clearance lebih baik ketimbang kompetitornya karena mencapai 190 mm. Sementara para kompetitornya yang milik Astra itu memiliki 180 mm. Dan yang lebih menarik lagi, dia memiliki roof rail. Roof railnya bukan cuma untuk hiasan saja, karena dikatakan mampu menampung berat bawaan Anda di atas ini mencapai 50 kg. Nah, untuk itu kita lihat tampilan sampingnya juga terkesan lebih maco ketimbang para kompetitor. Dia mengandalkan model yang bisa dibilang seperti mobil SUV atau crossover pada umumnya. Sementara kalau Anda melihat dari bagian samping, maka terlihat jelas ada lekukan tegas di bagian sini seperti perosotan, namun bentuknya menjadi unik. Tapi kalau kita lihat dari bagian depan, itu jelas tidak menarik sama sekali. Nah, ini adalah membuat tampilannya jadi terkesan lebih sporty seperti crossover pada umumnya. Mari kita lihat lanjutnya di bagian belakang. Untuk bagian belakang kita lihat begitu menarik, begitu simpel. Kita lihat ada defogger, wiper belakang, kemudian lampunya juga cukup simpel. Di bagian samping sini Anda bisa melihat seperti Ford EcoSport mungkin. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan 3 sensor parkir. Tak lupa yang mengungguli para rivalnya tentu adalah kamera mundur yang terdapat pada mobil ini. Oh iya, bukaan bagasinya juga cukup mudah. Anda cuma cukup menekan tombol seperti ini, maka bagasinya sudah terbuka langsung. Sementara biasanya kalau para rivalnya harus Anda melakukan tekan lalu ditarik. Untuk bagasinya, jika Anda membawa 7 orang penumpang, maka hanya tersisa sedikit sekali, yaitu 84 liter. Mungkin ini hanya cukup menaruh tas selempang untuk ukuran sedang sekitar 2 buah. Dan mungkin jika Anda ingin membutuhkan kapasitas lebih banyak, maka tinggal dicopot saja kursi baris ketiga ini, bukan dengan dilipat tapi dicopot. Seperti ini caranya, cukup mudah. Dan kapasitas bagasi ini jika Anda copot bagian baris ketiga, kemudian baris keduanya Anda rebahkan, maka mencapai kapasitas 625 liter bagasi. Sehingga cukup muat untuk bahkan membawa papan surfing sekalipun. Saya melihat di brosur bahwa mobil ini bisa menaruh papan surfing, dan itu cukup menarik untuk Anda yang suka berpergian, meskipun mobil ini tidak memiliki dimensi yang cukup besar. Sebelum Anda membuka bagasi ini, pastikan Anda mengetahui tempat bukaan bagasinya, karena terlihat begitu tersembunyi di bagian bawah dashboard, dan Anda tentunya akan semakin kebingungan ketika menaiki mobil ini untuk pertama kali untuk membuka bagasinya. Setelah mendapatkan tombolnya, Anda buka dan Anda langsung melihat
Jantung pacunya begitu kecil karena mesin ini memang 3 silinder dengan kapasitasnya 1000 cc saja dan tenaganya mencapai 72 PS serta torsinya ada di angka 96 Nm. Kemudian memang tenaga dan torsinya lebih kecil ketimbang Toyota Calya yang memiliki mesin 1200 cc. Namun mobil ini sudah dikombinasikan dengan transmisi 5 percepatan manual yang disalurkan ke gerak roda depannya. Setelah masuk, saya ingin membahas kabinnya terlebih dahulu. Anda langsung melihat bahwa mobil ini memiliki kabin dual tone, warnanya cukup menarik. Namun kita lihat kualitas dashboardnya memang plastiknya, saya justru mengingatkan mobil ini akan Datsun. Karena memang produksinya juga dari India dan kita lihat begitu plastiknya tipis dan juga ini ada aksen silver di sini membuat tampilannya jadi lebih elegan lagi dibanding para kompetitornya. Kemudian yang lebih saya sukai adalah head unitnya. Head unitnya ini 8 inci. Kemudian jika Anda ingin melakukan konektivitas dengan handphone Anda, ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sementara para kompetitornya tidak memiliki hal serupa dan tentunya ini mendapatkan nilai plus untuk mobil ini. Kemudian di tengah sini Anda bisa melihat ini adalah central lock. Jika Anda biasanya menemukan di door trim, maka dipindah ke bagian tengah sini, khas mobil Eropa, dan ada hazard di sini. Kemudian ventilasi AC untuk bagian depan. Kita lihat di bawahnya ada knob pemutar untuk AC. Kita lihat ada 1, 2, 3 sampai 4. Dan jujur saja Anda harus minimal menggunakan untuk hembusan nomor 2 karena bisa dibilang mobil ini AC-nya dari banyak teman auto driver kami yang mencoba sudah mengatakan bahwa memang mobil ini AC-nya kurang memiliki hembusan yang sejuk. Jadi saya sarankan Anda untuk memilih dari mulai angka 2. Kemudian yang lebih menarik lagi, arah hembusan AC-nya ini terdapat 4 bahkan sampai 5. Karena kita ingat bahwa Sigra ataupun Calya hanya memiliki 2, arah hembusannya hanya terdapat di bagian tengah dan untuk arah tengah dan kaki. Sementara mobil ini bisa hanya kaki saja, kaki dan bagian depan, dan juga hanya bisa bagian depan saja. Dan yang lebih menarik lainnya adalah mobil ini juga dilengkapi dengan heater. Kita ingat bahwa di luar negeri, di Eropa tentunya, mobil-mobil butuh yang namanya penghangat karena mungkin iklimnya atau cuacanya yang sudah dingin di sana. Dan yang lebih menarik lagi, ruang kompartemen di bagian tengah ini. Anda bisa meletakkan gadget Anda di bagian tengah sini seperti ini tentunya. Cukup. Dan untuk Anda yang tadi ingin mengkonek handphone Anda dengan head unit, maka colokannya ada di sini. USB terletak di bawah, jadi kita lihat lebih rapi. Sementara untuk kompartemen di bawah sini terlihat lebih lebar daripada bagian atas sehingga Anda memungkinkan menaruh dompet ataupun gadget lainnya. Dan di sini juga ada port untuk aux. Sementara di tampilan tengah lainnya Anda tentunya akan menemukan start stop engine button karena memang varian yang ini sudah dilengkapi dengan start stop engine button dan juga keyless entry. Kuncinya cukup menarik. Nanti saya informasikan cara mengoperasikannya yang dengan mudah. Oke, masih di bagian tengah Anda juga mendapatkan cup holder. Di bagian tengah ada 2. Dan yang lebih menarik lagi adalah mobil ini mendapatkan ruang penyimpanan. Namun ruang penyimpanannya dapat berfungsi juga sebagai pendingin minuman Anda. Di sini ada cooling knob. Tentu Anda bisa meletakkan minuman kaleng ataupun minuman botol yang Anda bisa rebahkan. Di sini ada hembusan AC yang membuat minuman Anda akan tetap segar selama Anda perjalanan. Dan kita lihat di sini juga ada untuk mendinginkan minuman Anda seperti tadi cooling. Di sini kita bisa meletakkannya dan ini juga berfungsi untuk menjadi tempat penyimpanan tertutup untuk mobil ini. Ya, kita lanjut ke posisi mengemudi. Mobil ini yang nyaman adalah kursinya begitu tebal. Kemudian jika Anda lihat ini ada kontur dan bahan rajutan di atasnya sehingga membuat Anda terasa lebih nyaman ketika menduduki mobil ini. Namun sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan pengaturan
ketinggian kursi, jadi Anda hanya bisa mengatur maju mundur dan tinggi recliningnya saja. Lalu di setirnya Anda juga belum mendapatkan teleskopik, sehingga hanya bisa tilt saja untuk mendapatkan posisi yang nyaman dan melihat pandangan jauh ke depan. Oke, seperti ini posisi mengemudi saya di Renault Triber. Memang bukan posisi yang ideal karena terasa dashboardnya agak melengkung ini, dan untuk saya yang 170 cm ini sedikit menghalangi saya. Mungkin buat Anda yang tingginya 180 cm, bagian depan terasa lebih lega, dan juga Anda di mobil ini akan tetap nyaman. Karena apa? Karena headrestnya meskipun menyambung dengan kursinya seperti Sigrap ataupun Calya pada umumnya, namun headrestnya lebih tinggi. Jadi untuk saya yang 170 cm ini cukup nyaman. Di Sigra saya sudah pas, dan untuk Anda yang mungkin lebih tinggi dari saya, ini juga rasanya tetap akan nyaman, karena ini saya aja memiliki beberapa space yang tidak terpakai untuk headrestnya. Untuk lingkar kemudinya tadi saya sudah bilang bahwa mobil ini tidak dilengkapi dengan teleskopik, sehingga hanya bisa mengatur ketinggian dan kerendahannya saja. Dan juga yang kurang menyenangkan adalah lingkar kemudinya terlalu kecil. Bahkan untuk mobil sekelas Renault Triber ini harusnya memiliki lingkar kemudi yang lebih besar. Dan di setir ini Anda tidak bisa mengatur head unit ataupun mengatur instrumen cluster. Polos saja. Kemudian ada aksen yang berbahan plastik ini, dan terasa cukup tipis dan terlihat malah mencitrakan kesan murahan. Oke, selanjutnya yang lebih menarik lagi, Anda bisa melihat instrumen cluster pada mobil ini. MID mobil ini memang lengkap dan juga digital. Namun jika Anda pegang mobil ini, MID-nya tidak ada kacanya. Jadi Anda langsung bisa melihat bahwa ini adalah grafik LED yang akan diterapkan. Ketika malam akan langsung menyala, dan Anda bahkan bisa langsung menyentuhnya. Lalu untuk MID-nya sendiri, Anda bisa lihat di sini ada range berapa kilometer lagi konsumsi bahan bakar Anda. Kemudian di sini ada RPM, ada juga temperatur, ada juga temperatur untuk bensin, dan juga Anda bisa melihat kecepatan secara digital di sini. Cukup simple namun menarik ketika malam hari. Cukup cahayanya cukup terang, dan Anda tentunya tetap akan nyaman menggunakan mobil ini karena cahayanya cukup terang. Nah, satu hal yang saya tidak sukai adalah jika Anda ingin mengatur ketinggian lampu Anda, maka Anda harus menemukan knop pemutar yang lokasinya di bawah dashboard. Persis di atas dari bukaan kap mesin, dan itu letaknya kurang ergonomis menurut saya, sehingga ingin menggapainya Anda harus sedikit agak menunduk ke bawah seperti ini. Untuk door trimnya Anda juga akan menemukan dual tone seperti dashboard, hitam dan juga beige. Sementara di sini Anda bisa mengatur spion yang sudah elektrik kanan dan kiri, dan juga ini ada pembukaan kaca secara otomatis untuk 4 penumpang, dan ada ruang untuk meletakkan mungkin kartu ataupun koin yang Anda bisa letakkan di bagian sini. Sementara di bagian bawahnya ada untuk cup holder, dan Anda bisa meletakkan minuman Anda sebanyak 1 buah di bagian bawah, dan satu lagi mungkin minuman kaleng di bagian sampingnya yang memiliki dimensi lebih kecil. Oke, selanjutnya saya ingin membahas ke kabin bagian belakang Renault Triber ini. Nah, sekarang saya sudah berada di kabin baris kedua mobil ini. Kita lihat kursinya juga sama tebalnya seperti di bagian depan, cukup nyaman. Dan untuk mengatur posisi yang lebih nyaman lagi, ada pengaturan reclining. Kemudian headrestnya juga bisa Anda atur, tidak seperti di depan, karena ini bisa pengaturan lebih tinggi ataupun lebih rendah lagi, sehingga jadi lebih nyaman untuk duduk di baris kedua. Untuk keselamatannya sendiri tentu sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik seperti ini. Dan untuk membuat Anda lebih nyaman duduk di baris kedua ini tentunya adalah ventilasi AC, bukan di tengah letaknya, melainkan di pilar B seperti ini. Jadi bisa langsung menyorot langsung ke muka Anda,
dan udaranya jadi lebih sejuk di bagian belakang sini. Dan untuk Anda yang biasa membawa seperti majalah ataupun file penting lainnya, maka di sini ada dompet yang terletak di belakang kursi baris ke depan, dan ini cukup aman untuk Anda meletakkan file-file penting Anda di bagian sini. Ini adalah posisi mengemudi saya yang tadi, dan saya masih mendapatkan ruang kaki yang cukup baik pada mobil ini, apalagi ruang kepalanya masih sangat layak untuk saya huni di baris kedua ini. Sementara untuk Anda yang misalnya ingin ada di baris kedua namun Anda bertiga misalnya, maka di baris tengah ini mungkin yang paling tidak nyaman karena konturnya berbeda. Namun Anda yang di tengah justru akan mendapatkan power outlet di tengah sini. Mungkin yang bagian tengah ini biasanya suka sekali mengecas gadgetnya sering-sering, maka bisa diletakkan teman Anda di tengah sini saja. Kemudian ada lagi untuk pengaturan AC-nya. Ini bukan blower seperti Sigra ataupun Calya, tapi sudah dilengkapi dengan pendingin AC seperti ini. Jadi bukan blowernya saja, jadi ini udaranya juga sejuk untuk bagian belakang. Oke, sekarang saatnya saya mencoba baris ketiga. Apakah cukup nyaman digunakan untuk duduk orang dewasa seperti saya? Mari kita sama-sama buktikan. Ini caranya, kita geser dulu, kemudian ini kita lipat, one touch tumble saja, kemudian kita bisa jalan lewat sini. Sekarang saya sudah duduk di baris ketiga dan Anda bisa melihat begitu sempitnya saya duduk di sini. Kursinya memang ada busanya yang cukup nyaman sih memang di belakang sini. Tapi untuk Anda yang mungkin berpergian jauh dan dengkul Anda mentok seperti ini dengan headroom juga yang sangat tipis, apalagi nanti di jalan bumpy misalnya, mungkin Anda akan kejeduk sesekali di sini. Dan ini bukan hal yang tepat untuk saya duduk di baris ketiga. Tapi yang menarik di baris ketiga adalah headrestnya bisa diatur. Kemudian dia terdapat soket juga untuk Anda charge gadget. Jadi di setiap baris mobil ini memiliki power outlet untuk Anda mengecharge gadget Anda. Sisanya mobil ini bisa dikatakan baris ketiganya hanya mampu atau hanya nyaman digunakan untuk orang yang mungkin tingginya di bawah 160 cm. Oh iya, satu lagi. Pada baris ketiga ini Anda juga akan mendapatkan safety belt 3 titik. Jadi semuanya akan nyaman di bagian tengah, di bagian belakang tetap mendapatkan safety belt 3 titik. Dan yang membuat baris ketiga ini tetap nyaman ialah ventilasi AC yang terdapat di bagian sini. Namun agaknya ini terlalu mengarah ke muka Anda, jadi Anda harus mengaturnya lebih rendah lagi supaya bisa terasa lebih sejuk untuk di bagian badan ke bawah Anda. Untuk mobil di kelasnya, tentu fitur Smart Key ini adalah fitur unggulan yang perlu Anda pertimbangkan. Jadi cukup mengantongi kunci seperti ini dan Anda tidak perlu mengunci secara otomatis. Anda tinggal jalan saja sekitar 2 meter, maka mobil akan terkunci dengan otomatis. Sementara Anda jika ingin masuk ke mobil ini juga seperti itu. Anda tinggal mengantungkan kuncinya dan Anda tinggal mendekatkan mobil ini dengan jarak 2 meter, maka mobil akan membuka dengan sendirinya. Dan cukup praktis untuk Anda yang ingin langsung masuk ke dalam kabin. Selanjutnya, kita membahas apa saja keunggulan dari mobil ini. Ya, impresi menggunakan mobil ini yang pertama saya suka joknya begitu tebal dan empuk sehingga lebih nyaman mengemudikannya. Kemudian setirnya nih ringan sekali sehingga memudahkan Anda saat bermanuver, apalagi mobil ini moncongnya begitu pendek. Jadi sepertinya lebih gesit gitu di jalanan yang sempit ataupun Anda ketika bermacet-macetan di Jakarta misalnya. Kemudian mobil ini juga cukup ergonomis meskipun tidak adanya audio steering switch di kemudi seperti ini, namun Anda untuk menggapai head unit tidak perlu usaha berat karena cuman mudah terjangkau di bagian sini, dan Anda juga bisa mengatur temperatur AC dengan mudah juga, hanya bisa tergapai dengan tangan
meskipun Anda lagi mengemudi. Kemudian lebih menarik lagi, mobil ini dilengkapi dengan cooler. Jadi Anda yang suka membawa minuman di jalan dan ingin minumannya tetap sejuk, maka bisa diletakkan di bagian sini di konsol tengah ataupun di laci penyimpanan yang ada di dashboard. Nah, kemudian kemarin mobil ini sudah saya coba bersama teman-teman dari Auto Driver. Mereka juga berpendapat sama seperti saya bahwa suspensinya ini memiliki redaman yang cukup baik, bahkan ketimbang Daihatsu Sigra. Kebetulan mobil perusahaan Auto Driver sendiri adalah Daihatsu Sigra, jadi kami sudah terbiasa dengan mobil tersebut dan memang terasa begitu nyaman meskipun Anda duduk di baris kedua tentunya. Konsumsi bahan bakar merupakan salah satu yang terpenting. Lantas, sebagus apa hasil yang diperoleh Renault Triber ini? Oke, selanjutnya konsumsi bahan bakarnya, karena ini merupakan MPV, apalagi dia 7 penumpang. Untuk bisa diminati konsumen di tanah air ini tentu harus irit bahan bakar. Nah, saya sudah mencoba mobil ini di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Saya berhasil mencatatkan konsumsi 13,2 km per liter. Sementara untuk rute yang lebih jauh, saya bawa ke tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Saya berhasil mencatatkan konsumsi 16,0 km per liter. Bukan sesuatu yang impresif untuk mobil di kelasnya, namun catatan tersebut juga tentunya harus lebih baik, harus ditingkatkan. Apalagi nanti ada transmisi yang otomatis. Jadi bisa jadi patokan bahwa Renault Triber versi manual ini bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar paling tinggi untuk luar kota sampai 16 km per liter. Kita bisa lihat bahwa nanti kalau ada automatic manual transmission apakah lebih tinggi? Saya berharap lebih tinggi tentunya. Setelah konsumsi bahan bakar, saatnya mengetahui tentang akselerasinya. Ya, memang akselerasi bukanlah hal utama yang dicari orang ketika ingin membeli sebuah MPV, apalagi 7 penumpang. Tapi saya sudah mencoba mobil ini, kebetulan 0 sampai 100 saya berhasil mencatatkan 16,8 detik. Bukan sesuatu yang impresif lagi. Saya sudah mencoba mobil ini di mana di gigi awal terasa begitu menyentak. Namun selanjutnya pada transmisi di angka gigi ketiga, kemudian keempat, begitu lambat sekali naik untuk sampai 100 km per jamnya. Jadi untuk mobil ini digunakan di dalam kemacetan Jakarta mungkin lebih nyaman ya untuk akselerasi, namun untuk di luar kota kita bawa ke tol mungkin ini agak terasa cukup lamban. Rasanya belum lengkap jika tidak menyebutkan beberapa kekurangan dari mobil ini. Oke, dari beragam keunggulan yang sudah saya jelaskan tadi, saya memberitahukan beberapa kekurangan mobil ini yang saya rasakan selama pengujian. Jadi yang pertama, saya mendengar bahwa mobil ini kekedapan kabinnya saya rasa kurang karena beberapa kali bising dari luar masih terdengar ke dalam kabin. Kemudian mesinnya juga cukup bergetar dan itu tidak menyenangkan sekali. Padahal pihak Renault sudah menjelaskan waktu kemarin saya membawa mobil ini bahwa mereka memberikan stabilizer untuk ruang mesinnya. Namun ternyata mesin 3 silinder ini ketika Anda berakselerasi masih ada beberapa kali getaran yang cukup mengganggu menurut saya. Nah, kemudian ada lagi yang saya tidak suka lainnya adalah transmisinya, apalagi ketika Anda mengemudi dalam kecepatan yang pelan ya misalnya Anda dalam kemacetan, ketika Anda mau mengganti gigi dari gigi 1 ke gigi 2 ataupun dari 2 ke 3, maka terasa sekali hentakan yang itu tidak membuat Anda nyaman. Padahal saya pribadi menggunakan mobil yang bertransmisi manual, kemudian saya juga sering mencoba mobil dari APM yang bertransmisi manual. Namun ketika saya mencoba mobil ini, justru saya merasa kayak saya baru belajar menyetir mobil manual karena benar-benar terasa ada sekali jeda ataupun ada guncangan yang diakibatkan dari transmisi yang tidak halus ini perpindahannya. Sementara kalau sudah dalam kecepatan tinggi memang tidak akan terasa seperti itu. Kemudian yang saya soroti lagi, waktu kemarin kebetulan teman-teman dari Auto Driver mencoba mobil ini bersama-sama. Kemudian saat itu sudah sore hari dan
ternyata AC-nya masih tidak membuat teman-teman yang di bagian belakang dingin. Jadi saya mencoba siang hari, kemudian videographer mengatakan AC-nya kurang dingin. Saya melihat pada saat itu siang hari mungkin karena panas, karena memang mobil ini tidak dilengkapi dengan kaca film yang gelap gitu ya. Jadi mungkin masuk cahaya matahari yang membuat kabin terasa panas. Namun ternyata pada saat sore hari ketika udara sudah sejuk, saya sudah menyetel di blower nomor 2, ternyata masih mobil ini terasa kurang sejuk untuk AC-nya. Jadi mungkin Anda bisa menambah di temperatur di bagian 3 atau di angka 4 sekalipun, supaya Anda lebih merasa sejuk ketika di dalam kabin mobil ini. Oke, itu saja mungkin kekurangan yang mungkin nantinya bisa ditingkatkan oleh pihak Renault ke depannya jika ingin mobil ini dapat diterima oleh konsumen di tanah air tentunya. Apalagi bulan depan rencananya pihak Renault atau Maxindo Indonesia akan membawa versi yang bertransmisi automatic manual transmission atau AMT, dan saya sudah tidak sabar mencoba rasanya seperti apa. Saya berharap bahwa mobil tersebut akan jauh lebih nyaman tentunya dengan transmisi otomatis dan lebih minim getaran ketimbang versi yang manual ini. Untuk tipe manual, Anda dapat menembusnya mulai 166 juta hingga 179 jutaan. Oke, kesimpulannya buat Anda yang mungkin bosan dengan Toyota Calya ataupun Daihatsu Sigra di jalan, maka bisa mempertimbangkan membeli mobil ini dengan budget yang kompetitif. Oke, kita lihat mobil ini cukup menarik, seperti layaknya sebuah crossover. Namun ketika Anda ingin membeli mobil ini, tentu Anda juga harus berpikir jaringan dealer Renault saat ini baru mencapai 17 dealer. Sementara kita bandingkan dengan Toyota sudah lebih dari 300-an dealer, dan itu juga akan membuat Anda mempertimbangkan ketika ingin menjual mobil ini di kemudian kelak. Oke, demikianlah hasil review kami terhadap Renault Triber versi RXZ. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara yang belum download aplikasi Autodriver, jangan lupa langsung ke Google Play Store. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.